Bagus. Gue Rahman. Gue Adit. Dan kali ini kita memperoleh unit tes yang menarik dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ya, so this is it adalah Suzuki Fronx SGX Mild Hybrid AT. Automatic Transmission. Automatic Transmission. Oke. Yang digadang-gadang kata netizen ini adalah Suzuki tanpa haters. Nah, Dan ini merupakan varian tertinggi Yes. dari Suzuki Fronx. harganya 319 juta rupiah. Oke. Dan Jadi selama affordable. sampai nggak tahu kapan akan untuk kalian yang test drive sekedar promosi memperoleh voucher entah MAP, entah Indomaret, entah GoPay 7.000 customer. Asik. Test drive aja ya. Test drive aja 100.000 guys. Oke, Itu tes drive lumayan. doang. Iya loh. Kapan lagi? Gratis. Ya. Oke, ini yang paling tinggi ya? Iya, main Iya, bus. paling mahal. Jadi memang ada tiga ya, ada tiga varian dari Suzuki Fronx ini, yaitu pertama GL. GL, Kedua GX. GX, dan SGX, SGX, yang ya. kita pakai hari ini. Oke. Dan yang menariknya lagi adalah dari tiga itu yang hanya GL yang masih Non hybrid. non hybrid. Non hybrid. Jadi kalau bicara spesifikasinya, GL itu menggunakan mesin K15B sama dengan dipakai R3. Sama dipakai juga oleh Grand Vitara. Drifter udah C. Vitara udah Udah, C. Vitara udah C. C. Ya, ini yang bikin Grand Masih Vitara. Bravo ya. Dan masih ada manualnya. Masih ada Masih manual. ada loh. Itu unik sih. Sampai GX ya manualnya. Sampai SGX masih ada kan? Sampai GX SGX. doang. GX doang ya. GX doang. GX Sampai doang, GX SGX doang, sudah nggak ada. GL sama GX. Karena kalau kita perhatikan Suzuki itu memang basis customer itu bisa dibilang kalau di piramida tuh paling bawah, paling banyak. Konservatif, konvensional. Bahkan ini satu hal yang unik adalah kalau diperhatiin Fronx ini masih pakai rem tangan model tarik. Betul. Belum model colek. Iya. Nah, Meskipun sementara- hybrid ya. Meskipun hybrid. Sementara kalau kita lihat yang Jepang JDM itu dia sudah model tarik, coel. Coel tombol. Kenapa bisa begitu? Karena bagi waktu dulu sebelum launching gue ikut acara previewnya di sirkuit Bridgestone itu dijelaskan sama Pak Doni, itu beliau cerita bahwa konsumen Suzuki itu senang sesuatu yang nggak neko-neko, lebih mementingkan kemudahan pengoperasian dan perawatan daripada fancy. Itu yang menjadi garis dasar produk Suzuki. Makanya ini gue agak banyak lebar nih ya. Kalau dilihat mobil ini interiornya sangat konservatif. Gue pakai sampai 3 kali kata sangat ya, karena konservatif sekali. Tapi konservatif itu ada positifnya juga. Banyak, Dan nggak jelek. semua banyak. hal yang dari sisi ergonomikal Suzuki itu paling on point di merek Jepang. Bahkan untuk mobil tahun 2025 keterjangkauan ini sangat baik. Bahkan tangan kanan dan kiri ini bisa menyeimbangkan. Kiri untuk AC, untuk fungsi-fungsi. Kemudian yang kanan itu untuk ngatur-ngatur sistem Suzuki Smart sistemnya kayak gimana, ngatur HUD-nya juga bisa lebih enak. Nah, benar-benar semua hal yang dilakukan oleh Suzuki fokus pada customer. Kiri kenyamanan, visual kenyamanan, kanan Untuk keamanan. pengendalian ya. Iya. Oke. Tahu nggak kenapa begitu? Ada satu filosofi dari Suzuki yang mereka lebih mengedepankan inner beauty dalam, karena logic thinkingnya adalah pengemudi mobil itu menghabiskan lebih banyak waktu di dalam kabin melihat dashboard daripada ngelihat eksteriornya. Jadi makanya kita bisa lihat kan Suzuki R3 MPV paling underrated. Iya. Ya. Bentuknya memang biasa banget, Biasa. tapi ya dalamnya harus cobain lah, mobil itu enak banget. Bisa bilang yang paling enak di kelas itu dengan harga yang di bawah 300 ya. Iya. Dan ini surprisingly jujur Suzuki itu selalu gue bilang kenyamanannya itu sangat different. Walaupun harganya yang paling kompetitif, tapi hal yang pertama gue suka adalah langsung posisi duduknya. Iya, posisi duduk ini nggak terlalu tenggelam tapi nggak tinggi banget juga, nggak Pas. terlalu. Pas. Bahasa anak zaman sekarang rata-rata air. Kalau orang pasti ngerti rata air itu maksudnya apa. Dan yang pasti posisi duduknya tuh nggak bikin capek lah. Iya. Joknya ini empuk loh ini. Iya, empuk. Itu Gue harus mengakui. kadang ini kulitnya sintetis ya, sintetis ya. Tapi yang hal yang langsung ke badan ini campuran ke fabric dan itu bagus. Dan nggak Nggak panas. nggak panas Iya, dan nggak panas. ini loh maksud gua
kadang kan kulit ada yang kaku juga kan. Ini enggak. Ini enggak gitu. Enggak. Dan kalau yang SGX kita pakai ini ada sentuhan marunnya kan, jadi coklat-coklat gitu, jadi masih kelihatan rada mewah lah. Iya. Iya. Ya. Meskipun Walaupun plastik ya. sebagian orang menilai warna marun ini nggak selera banyak orang, tapi kalau ketemu warna-warna tertentu ini cocok. Seenggaknya bukan biru lah, biru Iya. lebih ampun lagi. Ampun, biru dongker pun nggak semuanya orang cocok juga. Iya, Tapi Yang ini penting coklat pas. masih oke. Coklat atau mocha gitu ya. Mungkin karena maunya agak sport ya kan, merah itu kan mobil sport kan iya. sedang Iya, iya. merah tuh. Iya. Nah ini supaya agak terlalu kalem tapi masih mau merah ya dikasihlah warna si marun ini. Karena kadang itu merah itu racing. Iya, merah itu racing. Ya ini ya, yang semalam naik podium. Dan ya, terus juga dari si audio ini pengaturannya juga pas, bahkan keterjangkauannya bisa diperhatikan dengan sangat baik. Ini juga yang menarik adalah dia punya kamera 360 untuk mobil kecil. Itu prestasi juga buat gue ya. Dan enak juga, kameranya pun cukup jelas lah. Ya, Ya meskipun kalau misalnya kita pakai buat reverse itu secara resolusi burem, cuma secara ketepatan tuh lancar semua. oke. Mungkin kameranya kalau misalnya FPS-nya yang frame per FPS-nya second bagus. atau pixelnya mungkin ya. iya. Iya. Itu bagus. Bisa dikatakan mungkin kalau misalnya kalian merasa kameranya agak burem, ya udah ganti aja kamera yang lebih high definition. Ya. Gue mau, kalau tadi kan udah sedikit fitur-fiturin, tapi ntar itu kita bahas lebih dalam lagi. Tadi Om Adi sedikit bahas konsumennya si Suzuki itu tadi kan. Konsumen Suzuki adalah yang di rata-rata dan yang nggak neko-neko gitu. Kalau ngomongin Front ini, apakah Suzuki masih mau ngejar ke sana untuk yang mungkin pengen yang mobil yang lebih kecil? Tadi kan udah R3 kan agak lebih panjang, XL7 lebih gede, ada yang lebih kecil yang mendekati hatchback tapi nggak mau makan Baleno, dia punya Baleno kan. Tapi Baleno udah discontinue. Terus continue. Iya, atau mau mengganti Baleno tapi dengan porsi yang lebih gede. Dengan Front ini tuh kira-kira konsumennya kayak gimana sih yang mau dikejar Suzuki tuh? Yang pasti Suzuki tidak mau kehilangan basis konsumen yang sudah ada ya. Ketika orang nyari Suzuki sudah pasti orang yang nyari mobil bensinnya irit ya, irit dalam arti irit normal ya. Kita tidak bicara irit yang gila-gilaan itu, tapi irit normal hari-hari, biaya pemeliharaannya murah, terus mobilnya badak dan mudah digunakan. Basis konsumen itu yang Suzuki tidak mau kehilangan, tapi dia mencoba masukin Fronx ini dengan sedikit mobil Suzuki kan selama ini dikenal sebagai mobil tampangnya tuh orang yang pentingin fungsi banget deh. Kita lihat espresso mukanya begitu, Karimun juga sederhana banget, bahkan Grand Vitara, XL7, X3 itu semua tuh mukanya bukan yang stylish. Nah dengan Fronx ini mereka berharap untuk bisa merangkul konsumen-konsumen yang mencari mobil yang lebih stylish lah, lebih gaya tapi tidak kehilangan value Suzuki, core value Suzuki tadi yang dimana ya pengejauhan tahannya ya carry tapi dalam versi mobil hari-hari ya penumpang. Tapi memang tadi apakah orang juga mikir kalau yang memilih Suzuki apakah gue mau milih mobil yang badak nih, apakah itu jadi hal utama dari pemilihan Suzuki juga? Kemungkinan besar iya sih, karena spare part kan terkenal banyak tapi mobilnya sendiri tuh fungsional dan badak gitu tuh. Fungsional badak iya. Pas. Ya maksudnya kita gini, kalau kita bicara lihat piramida pembeli mobil otomotif aja ya, di atas ada yang istilahnya early adapter, di bawah yang hari-hari biasa. Sebagian besar orang Indonesia adalah orang yang nggak mau pusing. Maunya beli mobil baru udah gelinding. Iya. Nggak mau tuh yang namanya rumit-rumit, update software ke dealer, nggak ada, orang Indonesia nggak mau. Pasti nggak akan telaten ke situ. Jadi memang sama konsumen ini yang dihantam sama Suzuki, coba diincar. Bahkan yang menariknya lagi adalah kalau kita lihat Fronx, data di bulan Juli sehabis pas waktu Gias. Pas waktu Gias itu 68%-nya itu adalah di daerah.
Iya, 58 di situ pokoknya. Jadi hanya 30-40% pembeli Suzuki ini yang dari Jabodetabek. Itu menarik sih. Itu menarik. Karena ini mobil baru. Biasanya kan gini, siklusnya adalah mobil baru akan Jabodetabek dulu nih sampai kira-kira orang-orang Jabodetabek udah mulai bosen. Terus coba mereka akan masuk tuh ke daerah-daerah. Sedangkan Frong ini kan Langsung. mobil baru yang langsung masuk ke daerah banget Mungkin gitu. pinggiran kota juga banyak. Dan perlu diingat juga behavior pengguna Suzuki itu nggak cuma di kota besar tapi juga iya, daerah sampai keluar. ke 3T. Pinggir. 3T, Itu perlu iya. diingat juga, dan basis itu yang benar-benar digarap sama Suzuki habis-habisan sehingga penerimaannya juga kuat. Wah, lihat nih Suzuki Fronx, kapan lagi ada Suzuki yang sekeren ini. Iya. Iya. Betul. Bahkan desainnya itu kalau bisa dikatakan culture, saya harus bilang culture. Ya, dan kalau mau jujur ya, di antara SUV A, YRV, Race, Rocky, kita masukin Tigo Cross lah dari harga ya, terpas harusnya dia masukin di B. Hampir ke B. dia menempatkan sebagai B, tapi secara harga dia masih di A gitu. Iya. Ya ini paling desainnya paling bagus, Iya. Iya. Dan paling keren. desainnya juga yang paling fresh karena early entry-nya itu sekitar 2023. Iya. Itu perlu diingat karena di segmen A, either termasuk venue sekalipun juga di segmen A, rata-rata early entry-nya tuh di bawah 2022. YRV masih agak lebih baru Iya, tuh. 2022 akhir lah. Dan- Tapi udah agak desainnya walaupun masih fresh tapi bukan secara banyak orang. Ya, sementara kita tahu dalam 2 tahun terakhir desain mobil itu trennya itu cepat sekali ya. Cepet banget, cepet banget. 2 tahun terakhir. Secepat itu gitu tuh. Dan ini Interior, tapi sayang Suzuki di interior masih agak terbelakang, makanya gue jadi mau ngeledek gitu. Gue agak ketawa ketika ada media menulis interior futuristis ya. Gue ini anak gue bilang ini nggak pernah lihat mobil yang lain kali ya. Sorry to say, emang begitu. Jelek enggak, tapi ya Fungsional. futuristis definitely no. Enggak. Ya benar sih, kalau fungsional iya fungsional, tapi kayaknya ini kayak mobil ya biasa yang sering kita lihat gitu. Iya. Homey lah. Familiar. Familiar dan ya kayak di 2020 mungkin gara-gara dari stylenya ya. Iya. on point. Ya meskipun ya kalau on pointnya kita harus menggarisbawahi itu on point sekali. Iya. Dan masih user friendly lah. Iya. Friendly Iya. banget. Nggak terlalu ribet kayak ini harus digini, ini Dan- gadget ini Dan- enggak. dan itulah yang konsumen cari sebenarnya Iya. sih. Iya. Dan gini, ada yang menarik. GX itu kan udah hybrid ya. Udah. Dan itu masih ada versi manual. Ya. Nah, apakah Suzuki coba untuk kejar itu tadi? Ya. Yang di orang pinggiran, Ya. gua kasih hybrid deh gitu. Iya, tapi manual. Tapi manual. Itu Ya. kan ya sejauh ini kan baru ada di Frong dong. Setahu gua. Di Bisa line up 7. Suzuki bukan. Di Suzuki ada. maksudnya Iya. baru Suzuki yang mau masukin itu Ya, gitu. ya. Tapi yang jadi tapi memang ya karena informasinya itu Suzuki itu manual AT sama MT itu 50-50 Iya. salesnya. Makanya karena daerah tadi karena ya kita nggak Indonesia tuh nggak usah jauh-jauh ngomong canggih-canggih gitu loh. Orang pasti di daerah masih ada yang mikir nggak mau metik karena nggak bisa nanjak, nggak bisa didorong. Betul. Itu sesederhana itu. Sulit didorong, sulit nanjak karena tanjakan kita kan banyak yang lebih dari Iya. bahkan ada yang Berapa lebih derajat dari lah. berapa derajat, 60 lebih itu kan masih ada gitu tuh. Iya. Terkadang mobil itu mah harus dipaksa untuk naik. Iya. Makanya ada beberapa mobil yang masih RWD dan manual itu masih Laku. banget. dan beberapa maksudnya kayak Jepang, Suzuki yang memang spare part dan ininya badak itu masih laku banget. Ya, lihat aja 10 besar mobil terlaris di Indonesia. Lebih dari setengah tuh mobil yang kolot-kolotnya kolot. Iya. Iya. Mobil Iya. iya. Mobil yang ya yang fungsional banget lah. Iya. Gue mau ngomong Kayak kolot. Gimana? Dasar. Dasar. dengan fitur dasar kan. Basic. Utilitarianisme. Betul. Dan ya Fronx juga hal yang pendekatannya serupa, tapi sentuhan yang perlu diingat adalah dia tidak sekedar fokus pada fungsi tapi user experience juga perlu dia diperkuat karena memang fokus pada interiornya juga. Tapi Dan perlu diingat juga kenapa masih ada manual ya karena basis pengguna Suzuki yang paling dominan itu di Jawa Bali.
Jawa Balinya tuh Bali ya kuat. Bali tuh kuat banget. Bahkan orang lebih pilih punya ATV dibanding punya Avanza. Betul. Betul. Pada masa ada begitu ATV. Padahal Bali. ya bisa dikatakan ATV kan mobil perang banget. Aduh, pernah punya dulu 4 tahun. Iya. Di Purworejo, lihat Jawa Selatan juga pasti banyak. Oh iya benar, gue yang orang daerah sana pun mengakui itu. Dari carry zaman jebot, carry 1.0 yang waktu itu kita pernah bahas, personal van. udah nggak bisa diproduksi karena emisi. Iya. Terus sampai Futura, sampai sekarang yang terbaru itu ada gitu. Bahkan orang nggak mau pindah ke yang lain deh, gue mau carry aja. Kecuali memang dia mencari torsi yang besar diesel. Itu ada tuh di merek Jepang satu lagi. Iya. Wah. Kalau masih mau pakai bensin, gue pakai carry aja deh. Iya. Karena memang kunci utama orang memilih Suzuki karena yang penting gampang, kemana aja bisa, percaya diri, dia tenang, udah. Spare part badak. Spare part banyak dan banyak. Nah itu. Dan itu juga diperkuat dengan jumlah jaringan after sales Suzuki itu sampai kalau nggak salah Banyak. hampir 300, kalau lebih dari 300 kalau nggak salah. Banyak. Terakhir datanya kurang lebih seperti Nah, itu. dan Satu kecamatan tuh bisa punya berapa gitu kalau di daerah Jabodetabek ya? ya kalau Jabodetabek itu, kalau di hampir sih kalau misalkan di daerah pinggiran itu, terutama gue yang Jawa tengah bagian selatan itu satu kota minimal ada satu aja. Iya. Iya. Minimal ada satu. Iya. Dan itu menurut gua kalau untuk membuat sebuah ekosistem otomotif itu ada satu kewajiban, Iya. dan itu sudah dilakukan Suzuki mungkin puluhan tahun. Dan dia bangun reputasi itu dengan sangat perfect. Nah Itu yang belum bisa itu yang sejauh ini mereka tahu bagaimana mempelajari customer behavior-nya secara keseluruhan. Banyak orang yang nggak cuma sekedar oh iya gua bukan mobil cuma sebagai aset, tetapi mobil itu dinikmati dan total cost of ownership-nya juga lebih rendah. tapi Om Taure, kalau melihat potensi si Frong ini ke depannya, dia akan sekuat apa sih? Bukan mampu nggak? Kalau mampu, gue jamin mampu. Tapi dia akan sekuat apa sih positioning di segmen A itu sendiri, SUV terutama? Oke, Front ini nggak gampang, walaupun dia segmen A, walaupun dia Suzuki, karena kompetitornya juga ini tergolong di zona merah juga. Tetapi perlu diingat, Front punya satu kuncian di mana desain dari mobil ini tuh mudah untuk disukai banyak konsumen. Terus beberapa orang mulai menggali emosi tentang Suzuki, sejarahnya kayak gimana, di luar dulu punya Suzuki apa, sampai alih-alih pengen banget oh iya lihat Suzuki Fronx kayaknya nggak kalah nih, kayak rasa-rasanya gue bisa punya emosional kayak punya Jimny lah gitu loh. Dan ditambah lagi banyak orang yang dengan mudahnya memodifikasi mobil ini. Kalau dibilang sejarah dan memorabilianya, gue mungkin bisa state mobil ini nggak mungkin mengingatkan kita pada Suzuki SX4, dan itu gue suka, satu mobil gue suka, Suzuki yang paling gue suka. Dan bahkan kan desainnya juga oleh Giancarlo Guicaro kalau nggak salah. Nah itu usaha yang perlu dikerjakan oleh Suzuki supaya mobil ini diterima oleh banyak orang. Aksesoris pertama ya, bukan Iya. S-Cross ya. Iya. Oh iya. Gen pertama tuh Suzuki SX4 itu fiturnya juga pada zaman itu luar biasa lengkap, bahkan speakernya biasanya 6 dia 8. Itu satu mobil yang apa istilahnya game changer juga lah. Iya. Unik, konsepnya juga unik. Bahkan pernah CDU Jepang juga. Nah Ya. itu yang perlu dibangun sama Suzuki, dan rasa-rasanya mobil ini punya DNA yang hampir serupa. Iya, jadi apakah potensinya akan menjadi sebuah game changer di segmen ini dengan kalau kita sempat ngejajarin ya dengan lawan-lawannya kayak Rocky, kayak Race, kayak Tigo Cross, WRV. Ini tuh jadi yang kelihatan paling beda sendiri gitu. Iya, yang lain tuh kan agak tinggi, cenderung tinggi dan Tinggi, kaku gitu. bantet ya. Bantet, Dia agak- lebih apa? Stance-nya lebih memang ini lebih Lebih pendek, keker. tapi kelihatan lebih keker gitu. keker ya. Ini lebih pendek, mirip-mirip hatchback malah. Iya, Mendekati. Pas posisi di tengah lah. Iya, makanya apakah akan merubah desain itu potensi ke depannya? Dari kompetitor. Tergantung konsepnya sih ya. Iya. Bisa iya, bisa enggak sih. Bisa nggak? Tapi gini, Testing. perlu diingat juga mobil ini tuh menggantikan 2 mobil langsung. Nah, itu dia. Apa? Menggantikan Ignis dan menggantikan Baleno. Iya. Berarti kan di antara Ignis dan Baleno. Ya benar, pas posisinya di tengah.
Nah, kalau menurut gua potensial mobil ini lebih ke arah bagaimana Suzuki ngebangun customer baru tapi merangkul customer yang lama. Nah, tanda kutipnya adalah orang yang lama itu lihat Fronx ini sebagai calon Suzuki yang akan dia punya. Kalau customer baru, gimana caranya early adopter itu ingin menggunakan Suzuki? Oh, lihat ini karena modelnya, terus dia test drive, perlu banget tuh. Makanya test drive dari mobil ini tuh digencarin habis-habisan, bahkan sampai semua dealer Suzuki itu harus punya mobil ini. Iya sih. Itu kita pernah kalau nggak salah pada saat conference yang itu pernah dibahas juga. Jadi semua mobil kita akan menyediakan semua mobil tes Suzuki Fronx itu semua dealer, dan perlu diingat juga kalau kita beli mobil ini kita juga mendukung industri lokal juga karena TKDN-nya hampir lebih dari 80%. Oke. Ya itu sempat belum kita sorot ya, TKDN-nya yang cukup tinggi lah. Ya. Tinggi ini. Dari Suzuki Fronx ini. Makanya ini kan termasuk dari kalau nggak salah 5 ya mobil hybrid kan dapat insentif kan. Ya. Pajak tanggung pemerintah kan. Ya. Zenix, Yaris Cross ya nggak salah, XL7, HRV sama ini nomor R3 juga dapat. R37 ya. R3 Ya. Nomor 5 masalahnya. Berarti Suzuki sendiri 3 ya. 3. Tapi kalau bicara kompetitor ya, kalau kita bicara Suzuki, orang membeli Fronx pasti lebih kalau feeling gue ya karena Suzuki-nya. Ya. Bukan karena Fronx ya. Iya, Suzuki. Nah, di Suzuki sendiri masalahnya ada SL7. Ya. Di mana itu SL7 itu bertahun-tahun menjadi sebelum dia muncul ada mobil hybrid nomor 2 terlaris di Indonesia, SL7 itu. Suka nggak suka? Suka nggak suka itu hybrid. Oh iya. Nah, Suka nggak suka itu kemarin kan gue beberapa kali posting mobil ini ya. Dan ada beberapa temen gue entah di WhatsApp entah di Instagram itu bilang enak nggak mobilnya? Ya Suzuki suspensi secara ini enak gitu kan. Cuma dia bilang berapa baris? Ini kayaknya mobilnya kecil deh, dia 2 baris gitu. Pengennya yang 3 baris. XL7 ya 3 baris mah pasti. Iya, karena dan dia bilang ya karena kita masih suka nggak suka masih suka rame-rame naik mobil bareng rame-rame gitu tuh. Makanya orang ketika melihat Suzuki-nya pasti akan terpikirnya XL7 dulu. Betul. Kecuali memang kayak kita yang penggunaan harian dan baris. nggak butuh 3 baris itu pasti akan pilih Fronx atau yang lain gitu. Itu kalau misalkan untuk yang hybridnya sih. Iya. Tapi kalau gue sih setuju juga karena mau nggak mau suka tidak suka XL7 itu salah satu low SUV yang enak. Iya. Suka atau tidak, dan harganya mirip-mirip, orang tinggal pilih. rasional, mobil paling rasional itu. Lebih rasional. Kalau ini, kalau melihat XL7 itu jauh lebih rasional, mungkin persepsinya akan berubah bahwa mobil ini benar-benar menggali emosional kita tentang Suzuki lebih dalam. Ya karena rasional dan memang kalau itu XL7 kalau yang lebih rasional dan kalau yang suka lebih banyak ya isinya lebih banyak. Tapi kalau menurut gua selain emosional, fungsionalnya di dalam untuk yang di kota sih macet dia lebih lincah karena bentuknya lebih kecil. Dan untuk melihat jalanan kecil gitu, itu fungsinya di situ sih yang di perkotaan sih. Ya. Dan performa di putaran bawahnya ini tidak malu-maluin sama sekali. Ya, Perlu diingat juga. ya enak sih. Enak ya. Benar-benar pas. Terus dari segi kenyamanan ini juga kita rasa cukupan. Yang paling enak itu karena ini mobil benar-benar udah dikendarainnya, 1 ringkas, 2 setirnya tuh muternya tuh gampang banget. Enak. Itu ngaruh banget, apalagi kalau kalian tahu jalur kita orang rame-rame ini jalannya rata-rata masih jalan sempit. Betul. Itu perlu banget. Dan juga banyak pengguna jalan lainnya yang entah nyempil atau apa itu kita juga menghindar bermanuver itu juga enak tuh di Suzuki Fronx. Iya. Oke, kita sudah mulai lari ke atau melangkah ke situ. Ini yang paling lama bagus. Nah, Gus. lama nih. Gua pakai berapa? Dia lama banget. Gue 2 hari. Udah 3 dia, 3 apa 4 tuh. Selama menggunakan ini mobil, lo pernah bilang ini kok gue kayak bawa hatchback ya? Iya. Dan cerita-cerita lainnya gimana Gus?
Ya mirip-mirip lebih ke arah hatchback sih, ini hatchback tapi ini agak lebih panjang lagi itu kalau gue lihat ya. Dan di mobil apa ya, kalau soal bermanuvernya ya oke, dan tapi ya untuk performa ya siapa sih yang mau beli mobil ini hanya untuk performa gitu, nggak mungkin. Gimana ya bahasanya, ini mobil buat di perkotaan enak tentu saja for sure, dan untuk jalan-jalan gitu untuk dan lain-lain. Cuma yang masalah mungkin yang perlu dicatat dari mobil ini adalah idling stopnya yang agak kasar ya, kalau bagi gue ya. Yes, saya setuju juga. Start stopnya Idling stopnya itu. Tapi masih mending Gus, ini mild hybrid. Espresso coba. loncat ya itu dia tuh yang loncat gitu kan, Starter beneran bunyinya. kakak. Kalau ini kan gitu ya. Iya. Hybrid kan. Iya. Jadi kayak orang stall mati kayak kita pakai manungek mati terkawan gitu. Itu. Tapi Bayang kalau tuh. gue harus jujur, untuk iStart stopnya sih sebaiknya dimatikan saja. Bisa dimatikan dan Tapi kalau dimatikan sih esensi mild hybrid itu hilang sih. iya sih, tapi mungkin itu yang jadi catatan yang mungkin belum biasa dengan mobil ini. Ntar apa ya, yang gambaran mereka kenapa ada idle stopnya gitu, apa mobilnya mati atau apa gitu, jadi harus dilihat lagi dan lain-lainnya. Tapi kalau yang kita udah paham kan, oh ini idling stop, itu sih yang jadi concern gua selama gua bawa Suzuki. Apalagi kalau udah idling stop kan itu setir kekunci otomatis ya. Iya. Itu yang jadi concernnya. Jadi lambat. Jadi kalau bagi yang belum biasa kayak anak gue itu pas nyobain jadi ketemu perapatan kagok dia. Iya, padahal cuma tinggal Harusnya dia masuk dia ngerem dia masuk karena telat merespon. Padahal mah sebenarnya kalau misalnya mau nyalain tuh mobil lagi, remnya yang dilepas. Jadi udah cukup langsung mesinnya nyala lagi. Jadi catatan Suzuki sih. Iya. Kalau gua pribadi ada Bluetooth-nya, Nah, Bluetooth-nya juga. connectivity. Suka biar repet. Suka hilang, tiba-tiba putus, tiba-tiba nyambung lagi, Suka tiba-tiba kayak putus. ini kaset baret gitu. Jadi kalau kita nyalain musik tuh kayak zaman dulu kita punya kayak CD Baret. baret tuh cek terus. mungkin kayaknya sih feeling gue ini perlu di ini aja. Mending ke kabel. Nah. Software mungkin solusinya. Dan Kalau Android Auto memang harus masih pakai kabel, cuma kalau Apple CarPlay kan udah bisa Oh, bisa wireless ya? wireless. Bisa. kabelnya juga kabel USB, nggak bukan Nah, situ sih. Itu dia tuh. Itu dia tuh konservatifnya Iya. mungkin. Padahal zaman sekarang HP baru aja istilah kata itu udah pada pakai Type C loh, Type C belakang ya. Dan kabelnya ada Iya. A to A. Apa C2C, sorry. Udah C2C semua. Itu yang mesti diperbaiki. Xiaomi aja udah pakai C2C loh. Ya, jangan kan Samsung murahnya udah situsi, Samsung yang Makanya. terkenal paling. Tapi memang ada C2C di sini sih, cuma itu buat Itu ngecas buat charging kan. aja. Cuma kalau untuk konektivitasnya kayak Android Auto itu yang Nah, TPR itu harus kan nggak mungkin juga kan kita harus beli Type A di Type A Iya. gitu. kita harus beli konektor dulu Iya, gitu kan. Rata-rata orang sekarang langsung aja Type C. Oh, dia Type C langsung. C2C. Walaupun memang sebenarnya ada wireless charging, tapi nggak semua orang Indonesia punya HP yang mendukung wireless Iya, charging. maksudnya Itu dia. Dan ini wireless chargingnya nih kayaknya pakai induksi. Kalau gue lihat tuh pakai KI-nya tuh sekitar 5 watt. Jadi agak lambat. itu sih Perlu diingat juga ya. dari Suzuki, dari ya pengalaman kita di Suzuki Bro. Itu kemarin waktu ini Om bawa ini 2 hari kan ya? Bawa 2 hari, ada something yang unik nggak? Gue menemukan satu hal yang sebenarnya bukan hal yang prinsip ya, tapi bukan sensitivitas orang tuh beda-beda ya. Gue merasa mobil ini lebih dekat ke Espresso dibanding ke XL7 dari sisi build quality ya, feel ketika nyetirnya. Karena satu yang gue kerasa adalah itu getaran mesin itu kerasa sampai ke pedal gas. Iya. Itu biasa karakteristik yang terjadi di mobil murah atau mobil dari negara-negara yang India yang sering kita anggap remeh gitu. Nah, nggak prinsip sih, tapi buat gue yang pernah pakai R3 6 tahun, gue agak kaget lah. Kok mobil lebih mirip ke Espresso rasanya. Jadi kayak seperti kasar. Tapi ya udah, that's it. Sisanya sih ya udah enak, dan suspensi belakangnya menurut gue one of the best ya. Bahkan jauh lebih enak dibanding yang kemarin kita cobain.
Jauh. Jauh, Ini jauh. lebih Ini enak. jauh lebih enak. Lebih on point. Padahal dari Bak- sisi tinggi ini lebih rendah daripada Iya. yang kita pinjam. Iya. Bahkan mohon maaf, dari sesama hybrid Jepang yang baru, Ini jauh lebih enak. ada yang e-smart itu jauh, ini jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Karena gue juga punya, alhamdulillah, karena tahu pakai itu mobil rasanya Iya. gimana, karena udah lama juga. Si batu ya? Itu lebih batu lagi sih itu. Enggak, yang namanya batu itu loh. Iya, cuman itu Rocky. terlalu batu. Iya, ya gue pengen nyebut Itu yang Rocky, paling Gus. filsuf itu yang paling filsuf. Tapi itu emang enggak, sorry, emang agak keras. Iya. Tapi ini surprisingly empuk. Iya. empuk dan semakin lama dibawa makin merasa enak mobil ini. Iya. Satu. Lebih arah nyaman nih. Dan dari desain makin lama diliatin makin Makin seneng, cakep, makin makin cakep. cakep. Dan itu, Cuma makin dan itu karakter Suzuki. Iya. Karena Suzuki yang dia bangun bukan mobil yang menarik untuk saat ini, tapi timeless. iya itu dia yang kok gue liatin Frank lama-lama kok gue seneng ya ngeliatnya ya gitu tuh. Makanya selain kacer mungkin ini nanti akan menjadi seperti collectible item gitu kan ketika Iya. anak-anak muda, anak-anak kuliah di 5-10 tahun mendatang nyari mobil ini gitu. Iya, karena Kita ngelihat Grand Vitara. Oke, ini Grand Vitara lebih tinggi. Ini kayak Grand Vitara tapi lebih versi yang lebih pendek, Iya. lebih kecil. Campuran Baleno Ignis. Ya. Ini kan basically kan Baleno yang dikasih sculpture casing Grand Vitara ini kan. Iya. Jadi begitu. ya. Tapi perlu diingat juga pemilihan warna dari Frong ini. Harus ini. Oh, ini warnanya bagus nih. Yang biru. Kalau nggak warna putih. Hero, Oh, hero ininya. colornya, hero color. Bukan yang putih. Hero colornya ini. Hero color. Hero colornya ini Iya, iya, yang maksud- bukan yang putih, Ivory. Ya Ivory. Oh iya, Ivory. iya. Savana Ivory yang Savana futon. Ivory yang mirip-mirip milk tea Iya. tapi lebih putih. Terkaki-kaki karena kan. Iya. sekarang. Dan warna kaki itu walaupun sudah ngetren dari 2022 sampai sekarang masih cocok ya. Dan catatannya adalah dia bukan yang putih kayak putih susu gitu. Jadi kalau kotor masih bisa disembunyiin dikit. Mutiara di putih mutiara. Iya, betul. Apa. White pearl, dan white pearl itu sudah menjadi ciri khas Suzuki Betul. tanpa menambah harga. Iya. Jadi kalau suka warna putih mutiara ya silakan beli putih mutiaranya. Tapi kalau dia warnanya hitam, wah ketemu sih ini auranya aura gagah banget ini bos. Tapi emang gua kemarin itu waktu Bagus itu ngajak gua ngambil foto ini, ada tuh ya Frong yang warna hitam tapi dan wah keren sih. Hitam matinya tuh bener-bener kayak mobil Intel ya. Nggak ngomong Intel juga. Oke, Jangan lupa satu hal lagi nih. nah, Soal mild hybridnya. iya itu gua mau ke arah sana. Nah, itu yang justru itu yang paling penting. Konsumsinya bagaimana sih untuk sebuah Iya. mobil yang ada embel-embel hybridnya gitu tuh. Nah, mungkin sebelumnya gue pernah dengar deh, mungkin kan Bagus kemarin kebetulan datang ke launchingnya mobil Eropa yang Oh iya. pakai mild hybrid. Oh, enggak. Oh, Gua mare. Oh, Gua mare. bagus. Oke. Eropa itu kan unik. Beberapa Eropa dari langsung mild hybrid langsung ke plug-in hybrid. Iya. Sekarang ke strong hybrid. Mungkin Enggak. Hah. kenapa sih orang masih pakai mild hybrid ngotot gitu? Karena ya coba mungkin bisa di-share dulu sebelum kita masuk ke konsumsi BBM gitu. Karena mild hybrid ini adalah teknologi yang paling sering dihujat dibilang hybrid abal-abal. Iya. Iya banyak yang bilang Sebenarnya nggak, yang bilang sih nggak banyak, cuma itu aja gitu. Ada yang bilang Oknumnya yang megang yang ngeledek sih itu aja gitu. Cuma itu Hybrid Lo lagi. hybrid tanggung. ya HM, Hybrid tanggung. HM. gimana ya? Misalnya HM. Jadi memang kadang orang mikir ngapain sih pakai mild hybrid, mendingan strong hybrid sekalian langsung terbukti ini iritnya bisa gila-gilaan. Cuma kan kadang kita nggak pernah tahu dan perawatannya sih. Terus ada orang yang belum siap dengan menggunakan mobil yang strong hybrid Yes. atau plug-in hybrid atau bahkan EV. Ada orang yang belum siap itu. Jadi ketika ada pergeseran itu, latihan dulu nih pakai mild hybrid. Itu sih dari yang jawaban dari Eropa, si Eropa itu ada arah ke sana gitu yang gua tangkep. Dan perlu diingat juga ciri khas Suzuki adalah make it simple. Nah, kalau gue pernah ngobrol, ada dua hal yang menjadi penting. Satu, cost consciousness. Yes. Mobil ini kan basically juga pasar India besar kan. Orang India itu kan, ya Allah katanya pedit banget katanya. Iya, itu nggak jadi- sampai segitunya sih cuman. Apa? Nggak Iya. sampai segitunya sih cuman. Ya katanya soal Katanya. cost Sama consciousness harga, itu sangat iya. tinggi. Iya. Price itu sangat tinggi, price sensitive itu sangat tinggi. Jadi sementara
sementara mild hybrid itu kan baterainya lebih kecil, motornya kecil. Motor kecil. Bobotnya juga lebih ringan, Iya. jadi pas. Nah, yang kedua adalah emisi gas buang. Betul. Karena company APM ini kan punya target menurunkan gas buang. Jadi ya seperti di situ. Nah, kalau soal irit bahan bakar, nah gua membandingkan dengan dua mobil yang pernah gue pakai sehari-hari gitu kan. Kemarin di rute yang sama, dari rumah gue ke Cibubur, nganter anak sekolah gue, terus ke dalam kota atau macam-macam, itu kemarin ini di angka 15,6 hampir 16 hampir 16 Liter per kilometer per liter. Nah, sekitar perbandingan sedan 1500 cc yang sehari-hari gue gunakan itu di 13 sampai 14 ICE. Lalu temennya dia yang R3 yang mesinnya K15B itu di 12 sampai 13 lah kira-kira, mungkin 11 sampai 12 mobil boros. Jadi memang ya iritnya ada, dan waktu itu Suzuki juga pernah bilang ini antara GX dan GL itu beda 20% karena mild hybrid dan transmisi beda. Ini 6AT, yang GL 6AT. itu 4AT. Oke. Jadi irit ya irit, irit dan rasanya nggak terlalu jauh. Ya sudah pasti nggak akan seirit mobil hybrid yang karena dia punya mode full EV gitu. Iya. Tapi ya lagi-lagi nanti kalau biaya maintenance bisa dibandingkan sendiri. Bahkan kita pernah nurunin artikel ya berapa harga hybridnya Fronx ini gitu. Nanti bisa nanti tolong di screen capture di ada tulis di capture. sini. Boleh. Jadi ya irit. Gue sih irit. Dan balik lagi Suzuki berpikir konsumennya. Kenapa gue bilang konsumen dan customernya, karena gini, ntar kan maintenance-nya kayak gimana ya gitu. Itu yang dipikirkan sama Suzuki kan untuk kenapa pilih mild hybrid itu. Iya. Karena Suzuki itu lebih berpikir bahwa mereka konsumen itu pendekatan terhadap konsumen itu membuat orang tuh akan menggunakan Suzuki kembali. Nah, itu dia. Ya. Dan bukan nggak mungkin orang yang punya Suzuki itu biasanya dia udah punya satu R3 pasti pengen punya Fronx. Satu R3, satu Fronx, dia nambah lagi ada satu Jimny, bukan nggak mungkin dong. Atau mungkin satunya Jimny di rumahnya sebelahnya ada Fronx juga. Bisa jadi. Iya. Oh, paman gua, dia pedagang sayur. Mobil perangnya EPV. Iya. Dia berdasar di pedagang buah. Mobil perangnya yang tiap hari itu dipakai EPV. Tapi mobil keluarganya Excel 7. Tetap ya. Satu. Nah, ada lagi tuh keluarganya pakai yang SUV-nya. Sorry, gue lupa nih SUV-nya Suzuki dulu. Suzuki apa itu? Grand Vitara. Escudo. Wah, Escudo. Dia ada tuh kakaknya punya Escudo. Itu untuk mobil keluarga. Untuk mobil perangnya dia pakai Carry. Carry 1 Futura. Oke. Ya, ini kayaknya keluarga besar lu Suzuki semua dah. Dan being nostalgic terhadap Suzuki itu sangat kuat. Iya, kuat banget. Itu perlu dicatat juga. Dari zamannya Vitara tanpa Grand, Iya. kemudian Escudo dan lain-lain kan emang kuat banget. Karimun kotak. Dan itu lebih mahal dari yang Karimun Wagon yang Karimun ini sekarang lebih mahal. Deep fried. Jadi Itu yang paling terkenal kipasnya kan. iya, kipas Karimun tuh adalah barang wajib modifikator ya. Sama apa Jimny Katana. Wah, Katanya Jimny ya. kakaknya Jimny ya. Ya, dan memang setiap orang Jimny pedang. Fronx ini akan menjadi tambahan sejarah bahwa setiap orang tuh punya cerita dengan Suzuki-nya masing-masing. Betul. Iya. Ya, kalau gue bilang gue punya cerita dengan Suzuki, gue adalah orang yang selalu nyaris beli Suzuki. Pertama Swift yang lama ya, yang Oh my God. Iya, betul. yang CBU. Iya. Yang kedua adalah M3. Gue punya cerita sama Suzuki. Tadi sama di rumah gue ada satu Suzuki Smash. Tapi juga punya Suzuki Satria FU kan? Ya Enggak, udah. gue nggak punya. Tapi itu kalau ngomongin Suzuki itu salah satu yang ikonik juga sih. Iya. Iya. Dan mobil Suzuki itu dengan harga yang value for money, tapi mereka selalu bangun emosional itu dengan sangat kuat. Iya tuh. Apakah Fronx ini membangun emosional yang serupa? Kalau dilihat saat ini mungkin iya. Menuju ke sana. Menuju ke sana. Calon-calon Punya potensi lah. punya Iya. potensi, tapi kalau gue bilang kalau haters be gonna hate, apakah akan suka dengan Suzuki? Apakah
akan suka dengan Suzuki Fronx, we will wait, let's see. Tapi orang suka lihat desain awalnya aja sih udah impress banget sih. Bahkan gue berapa kali polling, mereka lebih suka lihat Fronx. Wah keren banget ya Fronx gini. Siapa tahu orang yang kadang-kadang memandang Suzuki dalam tanda kutip tertentu akan suka dengan mobil ini, bahkan mereka beli dan Bisa mencoba menikmati Suzuki dalam sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi Ya, bisa jadi ke sana. Dan intinya adalah From salah satu hybrid yang masih punya manual. ya. Itu juga catatan kan. Perawatannya mudah dan inget mobil ini servis gratis sampai 50 Wah, kilometer udah 4 Suzuki tahun. gratis lagi. Mana yang tercapai terlebih dahulu. Jadi Ya, Suzuki secara gratis. total cost of ownership ini sangat bagus. Tuh. Terus garansi baterainya perlu ingat 8 tahun. Baterai hybridnya ya. Ya. Dan 8 tahun itu lama. Dan Oke. itulah yang mau dibangun oleh Peace of Mind Suzuki. Jadi paket lengkap ya, udah mobilnya keren, fiturnya lumayan bagus, rasa berkendaranya ideal, khas Suzuki, dan after sales yang tidak bisa ditawar dengan rupiah sekalipun. Betul. Oke, kita sudah lama sekali ngomongin Suzuki dan Suzuki Fronx ini. 41 menit 41 menit, dan memang membahas Suzuki tidak akan ada Nggak ada habisnya. habisnya. Ya, setiap orang Dan punya. ini sudah podcast ketiga soal Suzuki Fronx. Ya. Hah, 3 udah. Tiga. Pertama yang Gua Iya, mau- iya, iya. Dan Iya. gua sama Kedua- kita bawa mobil ini impress gua. kedua ada bintang tamu kita Nah. yang waktu itu ya Gus, kita Iya. berdua sama salah satu. Dan yang ketiga yang ini. Oke. Dan itu pun masih nggak habis-habis ngobrolnya Makanya, Suzuki. masih bisa 2 jam setengah lagi Masih kita bisa ngomong. 2 jam setengah lagi. Oke, punchline Ray Oke. dari lo. Ini mobil adalah mobil Suzuki yang gue harus bilang tanpa ada haters, bahkan tidak ada perundungan di konten-konten manapun. Jadi ini mobil buat Gen Z yang agak gimana dengan merek ini, cobalah mobil ini dan rasakan bahwa mobil ini adalah mobil yang bisa dikatakan culture. Gus yang udah lama pakai. Suzuki cerdas masukin ini. Mau berada di kelas yang emang terbawah, namun juga fungsionalitasnya sangat dapat, dan dengan harga berapa, 300 something 300 jutaan lah kira-kira lah. Oh, kalau misalnya keseluruhan ya 300 jutaan. Ya worth to buy kalau menurut gue sih. Dan calon-calon mobil Suzuki paling laris dalam beberapa waktu mendatang. Jadi ya kita Suzuki untuk masukin ini ke Indonesia gitu. Menit. Oke. Di tengah-tengah mobil baru yang digital dan berbau dan suka nyetrum, ya Fronx menjadi pilihan yang cukup unik ya. Mempertahankan value lama Suzuki, sebenarnya mobil ini nggak dibilang analog, enggak, karena fiturnya oke, canggih, cukup relevan dengan kondisi sekarang, dan value for money bagus, dan tentunya value Suzuki yang reliable dan easy to maintain itu tetap dipertahankan. Tapi kalau gue sih dengan uang yang sama gue pilih S7. Itu kayak frontline gue, karena ya faktor usia dan kebutuhan ya. Kalau teman-teman di sini masih lebih muda mungkin Fronx, tapi kalau gue kan pakai Fronx agak gue kurang cocok gitu kayaknya. Oke, terakhir dari gue sekali penutup. Ini mobil yang makin lama dipakai, makin lama diliatin, makin bikin cinta, makin bikin senang. Oke. Asli. Seperti siapa ya, nggak salah. Salah loh. Ya Allah. Bahaya itu. Balik lagi gitu ya guys. Jangan dibuka dong. Udah lanjut. Jadi Intermezzo. kenapa Terlalu banyak ya. gue makin ngeliat ini dipakai bagus, gue pakai nyetir itu makin kok enak ya, makin kok makin nyaman ya bawa ini ya gitu tuh, nggak terlalu gede, nggak terlalu bikin pusing, posisinya pas, nggak, kalau dibilang jadul ketinggalan zaman nggak juga, karena konektivitasnya gue bilang cukup lah, meskipun kadang macet-macet kayak kaset yang ada apa namanya baretnya itu, cuma ya untuk kenyamanan berkendara, kenyamanan disetir atau nyetir sendiri, ya enak banget gitu tuh. Dan dilihat kalau dilihat orang juga nggak konservatif banget gitu tuh. Ini Suzuki Fronx masih keren gitu tuh. Untuk yang kita yang masih
ya masih di bawah 35 itu masih keren. Buat anak Masih milenial lah. Milenial Gen Z itu masih cocok banget. Enggak cuma milenial, Gen Z bahkan ini juga membangun Suzuki secara nggak langsung dari produknya memang good job untuk membangun emosionalnya itu. Dan gue bilang ya ini bakal kayak nama-nama legendaris kayak Baleno, nama-nama legendaris kayak Jimny Katana atau Escudo dan lain-lain kan. Itu From kalau misalkan Suzuki masih ada di posisi seperti ini, ya From akan bisa bersanding sama nama-nama itu. Kalau gue gitu sih. Oke. Kita sudahi, sudah lama dan Hampir sudah 1 jam loh internet. panjang. Panjang sekali. Panjang pembahasan kita. Gak akan ada habisnya bahas Suzuki. Akhir kata, Gua Rehan. Gua bagus. Gua Adit. gue Rahman. Sampai jumpa. Adios. Dadah. Bye.